Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la mudhidunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat kepada kita, baik nikmat sehat maupun nikmat iman. Salawat serta salam adalah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada saudara-saudaranya, sahabatnya, tabi'innya dan kita umatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku, keluarga besar Al-Batin Al-Wali Indonesia, hari ini hari Senin tanggal 22 Maret 2021, saya berada di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, yang merupakan kota yang cukup indah, yang terkenal dengan nama Senja, kota Senja atau Senja di Kaimana atau kota Senja. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal kepada khususnya ikhwan murid kami Al-Batin Al-Wali Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang pertama, akan saya ulang lagi bahwa ilmu laduni ini berfungsi kepada yang pertama adalah orang yang berniat dolim, ya, bukan emosi saja. Dia menimbulkan emosi, dirapatkan tidak akan kaku. Karena apa? Dia tidak dolim kepada kita, ya. Dia tidak dolim kepada orang lain, dia hanya emosi saja. Semua orang bisa menimbulkan emosi, semua orang mudah emosi, tapi belum tentu dia niat dolim kepada kita maupun kepada orang lain. Salah satu contoh, anak kita marah kepada kita karena tidak dikasih uang jajan, dia emosi. Kita mukulin kita juga, di rapat-rapat tidak akan kaku. Karena apa? Karena anak ini bukan orang jahat, bukan orang jahat, sehingga ilmu ini tidak berfungsi kepada orang-orang seperti anak kita yang emosi kepada kita. Berfungsinya kepada apa? Kepada orang yang niat dolim. Niat dolim, dia berarti udah jahat kepada kita. Contohnya mukul dengan hati yang penuh kedoliman, kemudian mau nusuk, mau bunuh, mau bacok dan sebagainya. Dan berfungsi kepada orang-orang yang berniat dolim non fisik, seperti dia menghipnotis kita, menyantet kita, mengguna-guna kita, atas izin Allah tidak akan masuk. Yang penting kita tidak sombong, tak kabur, ya, selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu laduni tidak berfungsi kepada pada saat kita suruh pertandingan tinju. Karena apa? Petinju itu mereka bukan orang jahat. Mereka mukul kita pun akan kena. Karena apa? Karena dia tidak ada niat jahat kepada kita. Dia mukul pun hanya ingin menampatkan angka, ingin kemenangan, dan ada wasitnya. Begitupun dengan MMA. Sama emosi, tetapi yang menyerang kepada kita, mereka tidak ada, bukan orang jahat, ya. Mereka bukan penjahat yang ingin membunuh kita dan sebagainya. Sehingga dan ada wasitnya. Walaupun kita terpepet, misalkan kalau apa, orang itu kepepet dan sebagainya, itu ada wasitnya. Sehingga ilmu ini tidak berfungsi kepada saat tinju, pada saat MMA, karena itu adalah suatu pertandingan, carinya angka, bukan ingin membunuh dan sebagainya, ya. Sekali lagi, bukan emosi, bukan, tapi niat dolim. Sekali lagi, bukan emosi yang disampaikan orang tersebut, tetapi niat dolim. Semua orang bisa emosi, tetapi belum tentu dia niat dolim. Kemudian ilmu ini tidak berfungsi kepada orang gila, ya. Kalau orang gila itu dia tidak jahat karena dia di luar kesadaran. Dia ibadah maupun dia jahat kepada kita, dia tidak dapat ganjaran. Walaupun dia ngebunuh orang lain, dia tidak mendapat dosa karena dia orang gila. Nah, disitulah kalau ada orang gila, lebih baik kita menghindar, jangan diganggu. Kalau kita mengganggu orang gila, kena pukul kita, kena hajar kita. Kalau kita layani orang gila, berarti kita sama-sama gilanya, ya, sama gilanya. Lebih baik kita menghindar. Namun ketika kita sudah menghindar, tetap saja dikejar, mau bacok, maka Allah, bagaimana caranya Allah selamatkan kita. Kemudian ilmu ini atas izin Allah, seperti kita dihipnotis, diguna-guna, insya Allah nggak masuk. Silahkan dibuktikan kalau ingin terbukti. Percaya nggak percaya, yakin nggak yakin, silahkan dan bisa dibuktikan.
Selanjutnya ilmu ini berfungsi kepada orang yang punya tenaga dalam, yang sudah jadi tenaga dalam, yang sudah jadi, begitu dia mengeluarkan tenaga dalam, mereka konsentrasi menyerang dengan tenaga dalamnya, dirapatkan rapat langsung kaku, atas izin Allah bisa kaku kayak batu. Kemudian ilmu ini berfungsi juga kepada orang yang kerasukan setan. Ada orang yang kerasukan setan, ngamuk, wah sudah matanya itu belotot dan sebagainya, orang kerasukan setan, rapatkan aja langsung kaku mereka kayak patung. Atau kita sembuhkan bismillahirrahmanirrahim, sembuh atas izin Allah, langsung sembuh. Oleh murid-murid Al-Batin Al-Wali Indonesia, ya, itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kerasukan itu disembuhkan tidak sembuh-sembuh, ngamuk tetap ngamuk, berarti dia bohong, dibuat-buat. Kalau bahasa Sundanya itu emosi ditahan, amok ditahan, dikeluarkan, pura-pura kerasukan, tidak akan sembuh. Bismillahirrahmanirrahim, sembuh ya tidak sembuh, tegur saja, sudah itu malu saja, malu gitu kan, pasti dia akan mengakui, insya Allah, karena ilmu ladun ini tidak bisa dibohongi. Kemudian selain itu juga bagi ikhwan-ikhwan yang sudah tingkatan guru, mungkin ada 12 cabang, jagalah keaslian ilmu ini, selalu istiqomah di jalan Allah, jangan ada yang ngarang-ngarang. Ingat, tingkatannya itu ada 5 dengan tingkatan dasar. Yang pertama, tingkatan dasar, seorang yang sudah diijazah tingkatan guru bisa mengijazah. Kalau tingkatan dasar hanya 5 tingkat: jeblagan, rapat ucapan, lemas ucapan, pingsan ucapan, dan merangkal ucapan. Itu tingkatan dasar. Barulah masuk ke tingkatan level 1, yaitu bisa mengijazah 10 tingkat. Level 2 bisa mengijazah 20 tingkat. Level 3 bisa mengijazah 40 tingkat. Dan level 4 sudah bisa mengijazah full tingkatan 89 tingkatan, gabungan dengan tingkatan pengobatan. Pengobatan di Al-Batin Al-Wali namanya Cakra Syifa Aulia, ya. Itu baru berapa puluh persen yang diturunkan kekuatannya, insya Allah nanti 100%-nya bisa bermanfaat untuk orang yang sakit, baik fisik ya secara lahir maupun secara batin. Kemudian bagi ikhwan-ikhwan yang sudah tingkatan guru cabang, apabila Anda sudah bisa mengijazah tingkatan level 1, Anda tidak bisa mengijazah lebih dari level 1, seperti bisa mengijazah level 2. Terus yang sudah guru tingkatan level 2 bisa mengijazah level 3, tidak bisa. Kalau saudara sudah mengijazah bisa dari kami tingkatan level 1 hanya 10 tingkat, Anda tidak bisa mengijazah lebih dari 10 tingkat. Kalau Anda ternyata bisa mengijazah sampai tingkatan 90 Nurkala Cakra, tingkatan khusus, berarti Anda sudah menipu orang, ilmunya tidak akan barokah karena menipu orang. Tapi alhamdulillah, ikhwan Al-Batin Al-Wali yang sudah tingkatan guru cabang di seluruh Indonesia ada, di Indonesia maupun di luar negeri ada, yaitu paling jauh di Malaysia, ya. Ada tingkatan guru. Kemudian mudah-mudahan ilmunya akan bermanfaat. Kemudian saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang sudah sampai ke tingkat pengobatan yaitu 89 tingkat, silakan yang sudah diijazahkan tingkatan 89, obati masyarakat atas izin Allah. Jangan ada ngobatin dibuat-buat. Salah satu contoh, ilmu laduni tidak ada yang ngobati dengan cara trik-trik tertentu. Contoh, dia mengijazah seperti bergetar begini, seperti wah udah macam-macam, itu udah trik, itu bohong. Ya, tidak ada ilmu laduni. Paling banter mengobati ilmu laduni itu yaitu dengan media air, dengan daun bidara 7 lembar, kemudian kasih doa pengobatan, minumkan, atau ditempelkan dengan kasih doa pengobatannya sesuai dari petunjuk Sunan Kalijaga yang dikasihkan dalam Al-Quran, ada surat An-Nahl, ya. Silakan, insya Allah sembuh. Kemudian turunlah tingkatan-tingkatan berikutnya seperti Nurkala Cakra sampai tingkatan 99 di Empat Bumi dan Asmaul Husna. Tingkatan 90 Nurkala Cakra, apabila seseorang disantet sama tingkatan 89 belum sembuh juga karena level tingkatan ilmu jinnya lebih tinggi lagi, gunakan tingkatan 90 Nurkala Cakra, maka atas izin Allah santet tersebut akan kembali kepada orang yang nyantetnya, ya, akan kembali langsung. Kalau si dukunnya itu kuat, yang dolimnya itu kuat, maka dia bisa masih bertengger lah. Tapi kalau masih kalah dengan ilmu jinnya itu, wallahu alam, ya, wallahu alam, karena sudah terbukti. Kemudian apabila sampai Nurkala Cakra itu tidak sembuh juga, maka gunakan tingkatan 93 yaitu
Cokoyo lebur saketi, hancurkan, dibakar jin kafir itu, bisa dibunuh. Jin bisa dibunuh, hancurkan. Apabila dalam 93 tetap saja masih kuat, berarti levelnya sudah tingkat tinggi. Biasanya itu raja jinnya. Yang raja jinnya biasanya mengguna-gunanya itu sama orang itu kepada orang yang ahli berzikir, seorang ulama, seorang kiai. Masih kena santet saja, masih kena sihir saja, berarti raja jinnya langsung yang yang mendolimi ulama tersebut. Gunakan dengan tingkatan 96, yaitu Sultanul Bahri atau Sungai Raje. Ya, Sungai Raje. Jangankan jin kafir, raja jinnya hancur lebur. Ya, hancur lebur. Tingkatan 96, yaitu Sultanul Bahri maupun Sungai Raje. Hancur atas izin Allah, terbakar hangus. Jangankan jin kafir yang biasa, level biasa, ini raja jinnya dengan Sultanul Bahri atau Sungai Raje hancur. Ya. Nah, itulah sudah diperhitungkan oleh beliau Kanjeng Sunan Kalijaga, turunnya tingkatan-tingkatan pengobatan itu, yaitu untuk melawan balad-balad dajjal. Siapa balad-balad dajjal itu? Tukang santet, tukang hipnotis, tukang guna-guna, itulah balad-balad dajjal. Kalau ilmu laduni lah nanti suatu saat akan dilawannya, akan dihancurkannya. Dan ilmu laduni ini akan terjaga sampai akhir zaman. Sampai kapan? Sampai Nabi Khidir alaihissalam masih hidup. Ya. Karena apa? Suatu saat nanti Nabi Khidir alaihissalam akan syahid di tangan Dajjal. Beliau nanti bertemu dengan Dajjal itu segala macam ilmu pamungkas, tapi Nabi Khidir di situ syahid. Sampai disitulah tugas Nabi Khidir alaihissalam di dunia selesai. Setelah itu juga ilmu laduni sudah tidak ada. Tidak lama kemudian barulah Nabi Isa turun untuk menumpas Dajjal. Karena itu sudah takdirnya. Sudah takdirnya. Terus saudara-saudara keluarga besar Al-Batin Al-Wali Indonesia, ilmu laduni adalah ilmu ketauhidan, ya. Tidak bisa dijangkau oleh akal, tidak bisa dijangkau oleh akal, oleh ilmu dan teknologi tidak bisa. Karena ilmu laduni itu adalah ilmu ketauhidan, hanya oleh keimanan. Kenapa orang bisa kaku? Kalau secara akal mungkin dibegini begitu, tidak bisa. Hanya keimanan kita kepada Allah, kekuasaan Allah, tidak ada yang mustahil. Kata Allah, kun fayakun, jadi maka jadilah. Ya. Orang lain percaya atau tidak percaya terserah, itu haknya. Yang penting ikhwan kami Al-Batin Al-Wali yang sudah membuktikan di mana-mana, mereka yang lebih membuktikan, yang lebih percaya. Kita mengedepankan tabayun, islah. Jangan berprasangka buruk, belum apa-apa udah nyangka, ilmu abal-abal dan sebagainya. Silahkan tabayun. Orang yang berilmu dia tidak akan ngomong di medsos dan apa segala macam. Kalau apalagi untuk menjelekan suatu perguruan, jangan. Ya. Jangan, kecuali dia sudah dolim kepada kita apa boleh buat, barulah gunakan ilmu Allah ini. Ya, perbanyaklah silaturahim, kemudian kalau ada yang tidak tahu dan sebagainya, bertabayun atau islah, silahkan, sehingga mengerti kalau kita belum apa-apa ngomong dan sebagainya salah, maka dosanya akan lebih besar lagi. Ya, nah suatu saat mudah-mudahan ikhwan Al-Batin Al-Wali Indonesia akan bermanfaat dimanapun berada. Saudara-saudara sudah membuktikan, para kiai sudah membuktikan, masyarakat sudah membuktikan, aparat setempat sudah membuktikan, orang bisa kaku kayak patung karena orang dolim. Disitulah mereka sudah percaya bahwa ilmu Al-Batin Al-Wali luar biasa. Al-Batin Al-Wali bukan kami yang namain, beliau langsung. Kanjeng Sunan Kalijaga Al-Batin yang maha gaib, Al-Wali yang maha melindungi. Ya. Tingkatan demi tingkatan turun kepada kami, yang mudah-mudahan suatu saat akan bermanfaat. Ini sudah diperhitungkan. Tingkatan pengobatan pun terus sedikit turun. Baru 50% yang turun kepada kami, yaitu namanya Cakra Shifa Aulia. Insya Allah pengobatan ke depan akan bermanfaat. Kita lebih banyak mengedepankan pengobatan. Kalau bela dirinya sudah jelas, ya, tapi pengobatan lebih bermanfaat untuk kemaslahatan orang banyak, mengobati orang yang sakit, dan doa orang yang sakit itu tidak terhadang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terkabul. Ya. Silakan saudara-saudara yang sudah tingkatan pengobatan, obati masyarakat lillahi taala. Mudah-mudahan akan bermanfaat. Sekali lagi, bahwa ilmu laduni berfungsi kepada orang yang niat dolim, bukan emosi saja. Semua orang bisa emosi, tetapi belum tentu dia niat dolim. Yang jelas, orang yang niat dolim siapapun atas izin Allah kaku.
atau terkena dengan tingkatan khusus yang berikut yang sudah saya sampaikan di YouTube, itu turunnya pun tidak mudah, langsung begitu turun saya sampaikan tidak mudah. Tidak saya sampaikan kalau belum turun dari beliau Kanjeng Sunan Kalijaga. Nurkala Cakra, Cakra Pancawaran, Nurkala Cakra Kumarageni, Cahaya Lebur Sakti sampai lipat bumi dan Asmaul Husna, itu penyampaian beliau oleh ilmu beliau. Beliau pun ketika memberikan tingkatan itu bawa kitab juga, tingkatan pengobatan dan tingkatan bela diri disampaikan seperti itu. Demikian saudara-saudara, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.